Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahillazi anzala alainal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pertama yang paling utama tentunya marilah kita bersama mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah, menyampaikan, mengungkapkan rasa terima kasih kita yang paling dalam kepada Allah atas diri yang merasakan nikmat-nikmat yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Nikmat lahir, nikmat batin melekat di dalam diri kita, melekat di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita merasakan sehat itu diberikan oleh Allah. Kalau kita merasakan tidur itu ditidurkan oleh Allah. Kalau kita merasakan bangun tidur itu dibangunkan oleh Allah. Kalau kita merasakan buang air besar karena ada izin Allah, buang air kecil karena ada izin Allah, terhidang makanan di pucuk meja karena dihadirkan oleh Allah. Kalaulah kita dapat merasakan itu semua, maka tentu kita akan menjadi manusia yang selalu pandai berterima kasih kepada Allah. Kalaulah kita dapat merasakan mata kita berkedip karena Allah yang mengedipkan. Kalau kita dapat merasakan setiap napas yang kita bisa bernapas karena Allah yang memberikan napas. Setiap jantung berdetak, Allah yang mendetakkan jantung kita. Darah mengalir di dalam tubuh kita sehingga kita tidak kena penyakit stroke. Kalau darah tidak mengalir lagi, maka stroke-lah ujungnya. Kalau kita dapat merasakan itu, maka kita akan menjadi hamba yang semakin hari semakin taat kepada Allah sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah.
Tapi sepanjang rasa itu belum kita dapat rasakan, maka sepanjang itu juga syukur dan terima kasih kita hanya ucapan lisan tanpa makna. Dan ucapan lisan yang tanpa makna itu, yang tanpa rasa itu, tentu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Mohon bersabar. 1 tahun 1 kali khatib menyampaikan pesan dan kesan di atas mimbar. Tujuannya adalah agar kita, sang khatib dan kita semua yang hadir, sadar bahwa hari ini adalah hari Idul Fitri, hari kembali suci. Dan kita harus menyadari diri kita masing-masing. Apakah kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang suci pada hari ini? Maka sepanjang nyawa masih di badan, kalaupun belum, masih terbuka luas waktu yang disediakan oleh Allah untuk menggolongkan diri menjadi manusia-manusia yang fitri, kapanpun dan dimanapun. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. La'allakum tattaqun. Tujuan puasa, hasil yang harus dicapai oleh semua kita yang melaksanakan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kita berbicara tentang takwa, nah tentu pertama yang harus kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita capai target yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yakni kita menjadi manusia yang bertakwa. Kalau berbicara tentang takwa, hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, takwa itu kata baginda Rasul ketika ditanya oleh sahabat, "Wa ma hiya taqwa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab sambil mengangkat tangannya, "At-taqwa hahuna," sambil menempelkan tangan kanannya ke dada. Takwa itu di sini, kata baginda Rasul. Maka dengan kode tangan yang diletakkan di dada itu, semua kita sudah paham bahwa takwa itu di hati. Dan kalau berhubungan dengan hati, hanya hati yang bersihlah, hanya hati yang tidak kotorlah, hanya hati yang di dalamnya tidak ada kebencian kepada siapapun, musuh sekalipun, orang yang memfitnah, membuli, menghina kita sekalipun. Hati orang yang bertakwa tidak ada ruang untuk memberikan bencinya. Tapi yang ada adalah memberikan maaf kepada apa dan siapapun yang berbuat salah. Sebesar apapun kesalahan itu, orang yang bertakwa, yang berhasil mendapatkan takwa karena puasanya, maka dia akan segera memberikan maaf. Jadi maafnya itu bukan klise. Maafnya itu bukan ecak-ecak, bukan pura-pura. Kalau maaf yang pura-pura, ketika tidak ada masalah dia memberi maaf. Tapi ketika dia tersinggung dikit, sampai mati tak kumaafkan kau. Maka kalau itu terjadi, sesungguhnya Ramadan kita tidak kita dapatkan hasilnya. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan. Maka sesungguhnya di hari Idul Fitri ini, kalaulah belum kita tergolong menjadi manusia yang fitri, yang suci, maka seperti yang saya katakan tadi, belum tertutup pintu hidayah, belum tertutup pintu ikhtiar. Jadikan 1 Syawal ini menjadi awal kebangkitan iman dan takwa kita. Jadikan 1 Syawal ini ikrar dan sumpah kita kepada Allah akan melaksanakan hasil Ramadan itu. Hasil Ramadan kita menjadi baik dengan tetangga yang selama ini ada clash, yang selama ini ada benci, yang selama ini ada iri ngelihat tetangga mendapat nikmat dari Allah.
yang selama ini ada dengki dan hasad, ringam, susah, pening kepala ngelihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Maka di 1 Syawal ini yang dicanangkan sebagai hari suci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersumpah dan berikrar kepada Allah akan berpisah dari sifat-sifat yang mengotori hati kita ini. Sadarilah wahai kita semua, bagi Al-Quran, bagi baginda Rasul, harus disampaikan dengan tegas. Syarat untuk husnul khotimah, syarat untuk bisa selamat kembali kepada Allah ketika ajal datang. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saatnya tiba, tidak berguna harta dan benda, tidak berguna sanak saudara, laki, istri, anak, yang kaya, yang miskin, ganteng, sarjana, yang punya jabatan tinggi, tidak berguna. Yang berguna apa kata Allah dalam ayat ini? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali kepada Allah, yang mutus ajal, yang berpisah dari badan yang kita sayangi ini, biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka kesimpulannya adalah bersihkan hati kita. Allah kasih Ramadan, Allah kasih syariat umroh, Allah kasih syariat haji, Allah kasih syariat puasa sunat, Allah kasih syariat sholat 5 waktu, Allah kasih syariat membaca Al-Quran. Semuanya itu harus menuju kepada hasil, yakni bersihnya hati kita. Agak tak enak mendengarnya kan, tapi itulah yang ada. Semakin banyak membaca Al-Quran, tapi hati semakin kotor, justru tidak ada cahaya di alam kubur kita. Jangan terbalik-balik memahami Islam itu. Iya, Al-Quran harus dibaca, tapi apa yang dibaca harus mampu menyinari batin kita, sehingga dengan sinar Al-Quran itu sirnalah penyakit-penyakit yang menguasai hati kita, sehingga hidup kita selalu di jalan yang tidak benar. Salat yang kita lakukan tidak lemak dengarnya, tapi Allah berbicara demikian. Salat yang diterima oleh Allah itu, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Jelaskan ayatnya. Kok berusaha untuk menghindar? Kok berusaha untuk berdebat? Kata Allah, dirikan salat. Sesungguhnya salat kamu itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, salat yang kita lakukan harus mampu membuat kita berpisah dari perbuatan keji dan mungkar. Membenci itu keji, memfitnah itu keji, menghoak itu keji, meneruskan berita-berita yang mendiskreditkan orang lain, yang membuat aib orang lain, baik pemimpin atau bukan, baik teman atau bukan, sama. Itu adalah aliran iblis, laknatullah. Perasaan kita berjuang ikut mengeser. Betapa banyak dosa kita setiap hari yang tanpa kita sadari. Atas nama agama, atas nama ayat-ayat Allah, menghalalkan apa yang tidak dihalalkan oleh Allah. Maka mari hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah berkenan mengumpulkan kita bersama di tempat ini, di masjid ini. Bukan sekedar menyelesaikan formalitas ritual, tapi betul-betul agar kiranya dapat membawa batin kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih, sehingga kehidupan kita ke depan menjadi kehidupan yang terkontrol oleh hati kita, menjadi kehidupan yang dikendalikan oleh hati kita, bukan dikendalikan oleh iblis, oleh hawa nafsu, oleh nafsul bahimiyah, oleh sifat binatang yang setiap saat meruntuhkan iman kita.
Kembali kepada Allah bukan karena peci putih, bukan karena sorban putih, bukan karena fasihnya membaca Al-Quran dengan tajwid yang maha dahsyat benarnya, tapi kembali kepada Allah adalah bagaimana perilaku kita sesuai dengan perilaku baginda Rasul, sesuai dengan akhlak baginda Rasul, sesuai dengan isi Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita bersama mendapat ridho dan bimbingan dari Allah, mendapat tuntunan dari Allah di sisa-sisa umur yang akan kita lalui ke depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Ittaqullaha mastata'tum wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinika ya Allah. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ittaqul bana li taatika ya Allah. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.